Hai, gue Gradi. Di video kali ini gue bakal merekomendasikan film horor buatan Indonesia yang sudah gue tonton dan juga menurut gue kalian juga harus menontonnya. Film yang gue rekomendasikan ini adalah film yang bisa kalian tonton di Netflix juga ya guys. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ini dia rekomendasi film horor buatan Indonesia versi Gradi. Pertama, The Doll. The Doll adalah sebuah film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 27 Oktober 2016 dan disutradarai oleh Rocky Soraya. Film ini dibintangin oleh Shandy Aulia dan juga Denny Sumargo. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru pindah rumah ke Bandung, dan suatu ketika suaminya Daniel membawa pulang sebuah boneka yang ia dapatkan dari lokasi proyek tempat ia bekerja. Hanya pun dengan senang hati menyimpannya di rumah. Namun suatu ketika ada tetangganya bernama Niken datang melihat boneka tersebut dan kaget. Menurut penglihatannya, boneka itu adalah milik seorang anak bernama Uci yang meninggal ketika ia dan sekeluarganya dibantai mati dalam kasus perampokan. Dari situlah mulai muncul keanehan-keanehan di dalam rumah tersebut. Mulai dari boneka yang bisa berpindah sendiri, kemudian bel rumah yang berbunyi sendiri, sampai suara anak kecil yang terdengar di malam hari. Penasaran gimana kelanjutannya? Kalian nonton sendiri ya guys. Film ini memiliki scoring dan juga sound effect yang sangat bagus, sehingga cukup meyakinkan kita untuk merasakan ketegangan horor yang sangat mantap dan juga keseraman dalam film ini. Kemudian selain itu juga setting dan juga pencahayaan pada film ini disetting dengan secara remang-remang, sehingga membuat kita merasakan ketegangan yang sesungguhnya di dalam film ini. Film The Doll termasuk film yang berhasil menarik para pencinta horor Indonesia, dan sudah tidak ada lagi yang namanya erotisme dalam film ini, sehingga itu merupakan suatu kemajuan untuk film horor Indonesia. Next, kedua, The Doll 2. The Doll 2 adalah sebuah film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 20 Juli 2017. Film ini disutradarai dan diproduksi oleh Rocky Soraya. Film ini dibintangi oleh Herjunot Ali dan juga Luna Maya. Sekaligus ini merupakan film horor pertama milik Herjunot Ali. Film ini merupakan sequel kedua dari film yang sempat sukses di tahun 2016 yang berjudul The Doll. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Mayra dan juga Aldo memiliki seorang anak bernama Kayla yang berumur 5 tahun yang memiliki sebuah boneka. Suatu malam mereka terjadi kecelakaan sehingga membuat Kayla meninggal. Sang ibu, Mayra, tidak menerima hal tersebut dan akhirnya melakukan ritual pemanggilan roh dengan menggunakan boneka Kayla, namun gagal. Dan semenjak itu membuat Mayra mengalami banyak hal-hal kejadian aneh tanpa diketahui oleh mereka, sehingga bonekanya Kayla bernama boneka Sabrina adalah sebuah kutukan. Setelah film pertama sukses diperankan Shandy Aulia dan juga Denny Sumargo, film kedua ini akan dibintangi oleh Luna Maya dan juga Herjunot Ali, yang dimana Luna lagi. Luna Maya dan juga Herjunot Ali merupakan salah satu aktor terbaik dan artis terbaik di Indonesia. Tidak diragukan lagi mereka dalam film ini. Mereka bisa membawakan karakter mereka dengan sangat bagus dan juga baik di film ini tentunya. Kolaborasi mereka berdua berhasil sukses memicu semua para penonton untuk menonton film kengerian hantu yang bersemayam dalam sebuah boneka. Pada boneka pertama itu bernama Gawia, sedangkan boneka kedua itu bernama boneka Sabrina dengan rambut panjang tergerai dan juga mata lebar, sehingga boneka Sabrina merupakan boneka yang lebih serem daripada boneka yang pertama. Yang lebih serem lagi dari film ini adalah yaitu lagu Lengser Wengi yang diputarkan dalam film ini, sehingga membuat suasana film ini semakin tegang dan juga menyeramkan. Selain itu juga film ini memiliki satu benang merah dengan film yang pertama tadi, yaitu adalah paranormal yang membantu mereka untuk mengkelarkan teror yang terjadi di dalam kehidupannya mereka, yaitu yang diperankan oleh Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto dapat memerankan karakternya dia sebagai paranormal di film ini dengan sangat baik, sehingga film ini dapat dikemas dengan sangat baik, dan juga film ini memiliki teror boneka yang sangat menyeramkan dan juga menegangkan tentunya. Film ini telah ditayangkan di beberapa negara luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, dan juga India. Next, 3. Sabrina. Sabrina adalah sebuah film horor yang dirilis pada tanggal 12 Juli 2018. Film ini dibintangi oleh Luna Maya, Christian Sugiono, Jeremy Thomas. Film Sabrina ini menceritakan tentang kehidupan Mayra yang telah bahagia bersama suami barunya yaitu Aiden.
Dan Aiden adalah seorang pengusaha boneka yang telah sukses. Akhirnya Aiden membuat boneka Sabrina versi 2 untuk mengenang anaknya Mayra yang sangat menyukai boneka tersebut. Tetapi kebahagiaan Mayra belum lengkap karena adanya Vanya sebagai anak angkatnya dan juga keponakan dari Aiden yang telah yatim piatu dan belum bisa menerima Mayra sebagai ibu angkatnya. Karena Vanya masih belum bisa merelakan kepergian Andini, yaitu adalah ibunya Vanya, bundanya yang telah meninggal. Suatu hari Vanya melakukan permainan yaitu pensil Charlie untuk memanggil ibunya, dan kejanggalan-kejanggalan pun mulai terjadi. Mulai dari boneka Sabrina yang sering pindah sendiri, kotak musik aba-aba yang berbunyi, Vanya suka mengobor sendiri di dalam kamarnya. Serta seringkali Vanya mengatakan kalau ibunya telah datang. Awalnya Mayra dan Aiden tidak percaya, hingga akhirnya Mayra mengalami sederetan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, dan juga Mayra sendiri telah melihat sosoknya si Andini sebagai ibunya Vanya. Mayra pun akhirnya memanggil Ibu Laras paranorma yang dulu telah membantunya. Tapi di sini ternyata Andini itu bukanlah Andini, melainkan iblis keji yang bernama Bakia yang menetap di dalam boneka Sabrina dan menginginkan tubuh manusia. Penasaran apa yang akan terjadi? Nonton saja. Pertama, film ini memiliki jalan cerita yang bagus dan lebih mengangkat daripada film The Doll 2, di mana film ini meningkatkan ketegangan, intensitas yang bagus dari awal sampai akhir film ini, sehingga berhasil membangun kengerian dan keseraman, serta membuat merinding semua para penontonnya dengan teror Sabrina versi 2 ini. Karena teror yang ada dalam versi 2 ini lebih mengganggu dan menyeramkan daripada versi pertamanya. Sabrina adalah film horor yang memiliki penyutradaraan, produksi, serta aktor dan aktris yang memiliki akting yang sangat bagus. Selain itu juga sinematografi yang terdapat pada film ini juga meningkat serta meningkatkan keseraman dan juga ketegangan dalam film ini. Sehingga film ini layak banget ditonton untuk para pencinta film horor. Next. 4. Susana Bernafas Dalam Kubur. Susana Bernafas Dalam Kubur adalah sebuah film horor yang dirilis pada tanggal 15 November 2018. Menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Susana dan juga Satria yang sudah menikah 7 tahun tetapi masih belum dikaruniakan seorang anak. Mereka tinggal di sebuah rumah dengan 3 orang pembantunya, yaitu Mia, Thohir, dan Pak Rojali. Dan suatu hari, kehamilan Susana yang telah ditunggu-tunggu sekian lama akhirnya pun terjadi. Namun, sayangnya bertepatan dengan rencana dinas Satria yang harus keluar negeri. Hal ini akhirnya digunakan kesempatan oleh karyawan Satria yang bernama Jonal, Umar, Dudun, dan Gino yang menyimpan dendam kepada Satria. Dan akhirnya mereka berniat untuk merampok rumahnya Satria ketika rumahnya lagi sepi. Namun sialnya, rencana perampokan ini akhirnya menjadi suatu kejadian pembunuhan. Gimana kelanjutan cerita ini? Tonton aja. Film Susana ini bukan hanya sebuah film yang merupakan film copy, paste, dan remake film lama. Tetapi pada film ini menampilkan adanya cerita baru yang padat berisi pada film ini sehingga membuat film ini menjadi lebih menarik lagi. Peran Susana yang diperankan oleh Luna Maya, yang dimana Luna Maya memberikan peran atau akting terbaiknya dia di dalam film ini sehingga membuat film ini menjadi lebih hidup dan juga menarik, sehingga membuat banyak orang para pencinta horor menjadi tertarik pada film ini. Film ini menarik dan juga memiliki taburan humor yang sedikit tetapi terasa sangat pas serta tidak berlebihan. Film ini juga menggunakan sinematografi yang sangat bagus dan juga efek-efek yang sangat keren. Film ini bukan sekedar film untuk menakut-nakuti orang, tetapi juga menaburkan emosi dan juga perasaan yang berdebar-debar. Selain itu, totalitas dan juga detail makeup latar pada film ini membuat film ini semakin hidup dan juga menegangkan serta menarik untuk kita tonton. So, kalian harus nonton film ini juga ya. Next. 5. Sebelum Iblis Menjemput. Sebelum Iblis Menjemput adalah sebuah film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 9 Agustus 2018 dan disutradarai oleh Timo Tjahjanto dan dibintangi oleh Pevita Pierce, Chelsea Islan, Samo Rafael, Hadijah Sahab, Ruth Marini, Karina Swandi, dan Ray Sahatapi. Film ini menceritakan tentang seorang pengusaha yang ingin sukses tetapi malah melakukan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kesuksesan tersebut dengan cara menumbalkan istrinya. Dan ada anaknya bernama Alfie menyaksikan bunuh diri yang misterius yang terjadi pada ibunya. Dan akhirnya pun beberapa tahun kemudian, pengusaha ini jatuh sakit. Alfie dan juga istri baru dari ayahnya Alfie, yaitu pengusaha tersebut, tahu bahwa pengusaha ini masih memiliki akses sebuah villa di tengah hutan milik ayahnya sendiri. Dan akhirnya mereka pun pergi ke villa milik ayahnya yang di tengah hutan tersebut. Apakah yang terjadi pada mereka? Saksikan filmnya ya guys. Kalian bisa tonton langsung filmnya di Netflix. Film ini tahu bagaimana cara untuk memperkenalkan dirinya. Film ini cukup bijak untuk tidak berlama-lama
menghantarkan kepada kita apa yang ingin kita tonton dari film sebuah horor, yaitu adalah hantu dan darah. Di setiap detail yang terdapat di babak awal ini adalah sebuah informasi yang sangat penting untuk menghantarkan kita ke cerita selanjutnya dan selanjutnya. Bahkan, kengerian atau keseraman ini sudah dihantarkan dari awal film ini, sehingga memancing kita untuk menonton film ini dan kita perhatikan film ini sampai akhir. Film ini sangat menawarkan kegilaan yang sangat disukai oleh para pencinta film horor. Para pencinta film horor secara umum, eksekusi pun dilakukan dengan sangat kompeten. Penampilan aktingnya pun luar biasa. Pergerakan kamera, efek, makeup, penulisan, arahan, film ini benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Kita akan takut, kita akan nyengir, sakit, dan kita akan memicingkan mata. Terkadang sampai kita menggeleng-gelengkan kepala ketika kita menonton film ini. Film ini merupakan film horor yang gokil dan super duper membuat kita tegang dan merasa serem dari awal sampai akhir film ini. Dan gue merekomendasikan film ini merupakan salah satu film yang wajib kalian tonton ya guys. Next, keenam, Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Film horor ini adalah film horor yang dirilis pada tahun 2020. Merupakan cerita lanjutan dari film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 1 yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Timo Tjahjanto dan dibintangi oleh Chelsea Islan, Widika Sitmore, dan Baskara Mahendra. Film ini menceritakan tentang setelah 2 tahun terlepas dari teror iblis yang terjadi, Alfie dan Nara berusaha untuk melanjutkan kehidupannya mereka. Namun, Alfie masih saja merasa dihantui oleh perasaan bersalah dan penglihatan yang tidak wajar. Mimpi buruk Alfie nyatanya baru saja dimulai, dan adanya banyak bahaya yang akan semakin mengancam mereka. Sosok kegelapan yang akan bangkit dan haus akan jiwa ingin datang menjemput mereka. Bagaimana kisah kelanjutan dari film ini? Kalian bisa nonton sendiri ya guys. Setelah berhasil membuat kagum dengan keseraman dan juga kehebatan pada film Sebelum Iblis Menjemput pertama, film ini juga tidak kalah dengan sajian kengerian yang lebih maksimal lagi dari awal sampai akhir film ini. Penonton tidak sama sekali dibuat tenang dari awal film ini sampai akhir film ini. Selain itu juga latar tempat, lokasi, dan juga makeup serta pengambilan gambar yang sangat detail mendukung terciptanya keseraman dan kengerian film ini semakin mendalam dan terasa sangat maksimal. Dan satu halnya lagi itu adalah sound effect dan juga efek-efek yang membuat film ini semakin terasa sangat serem dan juga menegangkan. So, gue sangat merekomendasikan Sebelum Iblis Menjemput 1 dan juga Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 ini untuk kalian tonton para pencinta film horor. Itulah rekomendasi film horor buatan Indonesia versi gua. Kalian bisa tonton film-film itu di Netflix juga ya guys. Kalian boleh tulis di kolom komentar rekomendasi film horor buatan Indonesia versi kalian sendiri. Dan jika kalian ingin memberikan aku ide untuk bikin konten selanjutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya guys. Cukup sampai di sini video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi. See you.